warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, khususnya kepada Rais Hurriyat Nahdlatul Ulama Ranting Bedayu Talang yang sangat kami hormati, Kiai Kayat rahimahullah ta'ala, dan juga kepada Ketua Tanfidiyah Ranting NU Bedayu Talang Bapak Beri yang kami muliakan. Tak lupa kepada Sahibul Musalla Nurul Hidayah Abah Mul Al-Maghribi, kan paling kulon itu bahasa Arabnya Maghrib. Dan semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada Ketua Lazisnu Bapak Anang yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir menemani kita semuanya. Doakan beliau bisa istiqomah, apalagi tugas beratnya sekarang mengatur tentang zakat. Beliau akan mengelola zakat, semoga beliau mengelola dengan sebenar-benarnya. Mengelola zakat itu termasuk amanah terberat dan tersulit. Ya. Sampai kata para ulama, belajar bab zakat itu adalah belajar bab paling sulit di dalam fikih. Okay. Dan juga alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Pak Kampung Sumandi yang pada hari ini juga beliau bisa hadir. Semoga beliau diistiqomahkan dalam semua pengajian-pengajian di Desa Bedayu Talang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Ini durian lengkap, manggis lengkap, gorengan juga lengkap. Mereka mau nedeer tak jadi ceramah. Tigel, deki ini. Masya Allah, ini sebenarnya menggoda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semuanya sekarang sudah masuki malam ke 26. Nggih. 27. Masya Allah. Kurang boleh puasa lagi. Kalau ulama itu, ulama zaman dulu khususnya, kalau sudah akhir Ramadan itu nangis. Nangis gitu. Kenapa? Karena akan berpisah dengan waktu yang sangat barokah. Nangis. Karena
Kita di bulan Ramadan, sholat 20 rakaat itu ringan. Karena banyak temannya. Coba selain Ramadan, cek nambah 20 rakaat. Isya tuh muntungan. Makanya Ramadan ini barokah. Ramadan biasanya tak teman maca Quran, alhamdulillah Ramadan bisa tadarus Quran. Coba selesai Ramadan, tak karuan. Jadi betul-betul barokah bulan Ramadan. Ramadan setiap maghrib bisa makan bersama keluarga. Coba selainnya Ramadan, sulit kadang-kadang mencari momen makan bersama keluarga. Padahal itu penting. Sahur. Jadi Ramadan ini banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada kita. Makanya para ulama itu nangis kalau sudah akhir Ramadan ini. Karena akan berpisah dengan waktu yang barokah. Montikatan beajunan, waduh. Parak telasan. Seneng mari. Perak. Jadi kita seneng. Senengnya karena tidak akan puasa lagi. Bisa bebas. Kalau Ramadan tidak bisa bebas. Apalagi ketua takmir, biasa naik isyak. Aglujur makamon mon Ramadan tidak bisa. Ketua takmir harus standby jaga masjid. Ini kalau hampir Ramadan ketua takmir senang bebas kok kemarin. Jadi itu kalau kita. Tapi kalau lama nangis. Makanya alhamdulillah kita bisa ngaji. Setidaknya dengan ngaji ini kita bisa memanfaatkan nanti waktu akhir Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Walaupun tidak bisa niru ulama 100%, Mbak ya bisa niru ulama 1 atau 2%. Itu sudah bagus. Bagaimana cara menirunya? Pertama, ayo bangun kesemangatan di akhir Ramadan ini. Jangan dikasih kendor. Jangan kemudian semangat tadarus Quran dikurangi. Padahal akhir Ramadan ini malah sangat kemungkinan nuzulul Quran. Apa kemungkinan Lailatul Qadar yang diawali dulu dengan nuzulul Quran. Utamanya kata para ulama malam 27. Sebagian ulama dawuh malam 27 Ramadan. Walaupun ulama beda pendapat, ada yang mengatakan malam 21. Tapi ada yang mengatakan 25. Jadi pokoknya malam ganjil utamanya. Sekarang malam 27 ini juga sangat kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Kalau seandainya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, maka ngaji kita pada malam hari ini merupakan amal baik yang akan dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi monggo kita semangat. Di akhir ini jangan dikasih kendor. Besok hari apa safari Ramadan di mana? Pak Sajun, mau sholat Al-Mansur. Al-Mansur. Hari apa? Oh, besok langsung. Oke, dimohon yang hadir di sini bisa hadir di sana nanti. Oke, di Mushola Al-Mansur. Niatannya apa? Cari Lailatul Qadar. Niatannya apa? Mengisi akhir Ramadan ini supaya husnul khotimah. Jangan semangat di awal bagus, tapi akhirnya kurang bagus. Kurang semangat, maka kurang bagus. Monggo mulai awal semangat, tengah semangat, akhir semangat. Oke. Besok kita jemput Lailatul Qadar mungkin di musola Pak Sajun, musola Al-Mansur. Ya. Jadi saya mohon tadarus di sini juga jangan dimatikan. Pun mulai mati beri tadarusnya. Tadarus masih hidup atau mati beri? Masih hidup. Pokok masih sehat nih. Pokok tak kontrol sampai akhir Ramadan. Pokoknya ada ini sudah 2 musola yang tidak bisa hidup lagi. Sudah ada ini.
Jadi sholat tarawih dimatikan sudah lampunya ini. Aduh. Semoga ini musola Nurul Hidayah. Nurul Hidayah artinya cahaya hidayah. Cahaya petunjuk. Jadi kalau besok kok pasangan setelah tarawih mati lampunya, berarti cahayanya mati. Ini Nurul Hidayah artinya cahaya petunjuk dari Allah. Kalau sampai tidak ada yang tadarus besok berarti mati ini. Sampai teruskan sampai akhir Ramadan. Baca Quran tidak harus hatam. Sekali lagi sering saya katakan baca Quran tidak harus hatam. Monggo. Walaupun di Musola Al-Mansur lanjut sampai akhir Ramadan. Yang katanya ada tadarus pagi, ada sore, nggih. Di Musola Al-Mansur nggih. Itu terus lanjutkan sampai akhir Ramadan. Insyaallah barokah. Nih. Jangan dimatikan, terutamanya masjid. Ini kalau masjidnya sampai nanti mati, berarti memberikan contoh yang tidak baik. Ketua takmirnya harus dipanggil. Kalau sampai mati. Nah, kemudian di akhir Ramadan ini tadarus lanjut, taraweh lanjut. Kemudian kalau mampu untuk itikaf. Sekali jenengan sempatkan yang dekat masjid ataupun dekat datangi masjid untuk itikaf. Sesekali lah. Gimana itikaf itu? Itikaf itu gampang. Pokoknya datang ke masjid, diam, niati. Saya niat itikaf sunnah karena Allah. Sudah jadi itikaf. Apa harus baca zikir 1000 mboten? Oh, ada niatan baik dia di masjid itu sudah itikaf. Walaupun betul bantal. Nggih. Betul napa-napa dulu zamannya Kanjeng Nabi malah buat kemah di masjid. Di hadisnya sangat jelas. Para sahabat itu sampai nginep-nginep buat kemah karena dulu masjidnya itu belum tertutup semuanya. Belum ada atapnya semua. Itu sampai buat kemah-kemah. Itu ya kesel ya tidur. Tidur di masjid kan enggak apa-apa. Betul napa-napa tilem nang masjid. Maam nang masjid betul napa-napa. Selama betul ngotori masjid. Ngoten. Jadi monggo itikaf. Wae tadarus monggo atau malam datang dikancing betul. Betul dikancing itikaf di masjid. Sesekali sempatkan. Ingin niru Nabi Muhammad SAW. Ini zaman Nabi kalau sudah 10 akhir Ramadan ini semua hangat. Keluarganya dibangunkan untuk juga bisa ibadah di malam hari. Monggo kita semangat, minimal keluarga dibangunkan melu sahur. Nggih. Ayo sahur nglakoni sunnah, esuk poso, cuk sampai gak poso. Kula mireng tak langkong bulan ngeding sebagian daerah depak ke tanggal 25 nek kabeh tak pasang. Beda daerah. Okay. Ini saya dengar ada beberapa daerah kalau sudah tanggal 25 ini sudah mulai gak puasa. 25, 27 sampai akhir. Kalau ditanya kenapa? Wis cedek. Parah lah. Mentak pasah benih parah telasan parah neraka nih. Ya. Ada di sebagian daerah. Kadang ada sebagian itulah apa namanya arisan daging sapi. Kemudian ketika sembelian daging sapi sudah tidak pasang bakar sate semuanya sudah. Ini jangan sampai. Ini memang godanya di akhir itu. Memang paling repot itu akhirnya ini. Husnul khotimah apa su'ul khotimah. Monggo kita pertahankan kebaikan itu. Jangan sampai hanya ikut-ikutan tetangga, jangan sampai hanya ikut-ikutan orang dalam melaksanakan ibadah. Tapi ikutlah aturan Rasulullah. Tuh. Kemudian di akhir Ramadan ini monggo kita siapkan zakat fitrah. Ya. Yang punya beras lebih monggo, punya harta banyak monggo. Gus, teng omah mboten wonten beras lebih, Gus, mboten tumbas. Nggih.
Kula makmi marung wajib zakat mboten. Ada wonten tiyang ngoten niku. Kula mboten gadah beras, kula makmi marung. Pripun wajib zakat mboten dari luwehan teko apa iku bahan pokoke. Oh, nggih. Dijawab oleh para ulama, nggih, pokoke se ono barang nang omahe yang mungkin untuk dijual ya harus dijual. Nggih. Ndak duwe beras, sepeda motor telu. Bada TV. Nggih. Gaduin HP harga 2 juta. Wifi lancar. Ya, mentak zakat fitrah pentung malaikat. Jadi monggo siapkan zakat fitrah. Kapan zakat fitrah bagus dilaksanakan? Ya, boleh kapanpun, baik setelah sholat subuh, sebelum sholat id baik, atau sekarang baik. Karena sekarang ini lagi bingung-bingungnya orang fakir mencari uang, boleh utangan, kanggo nukokno bajune anake. Nggih. Bingung-bingungnya orang tua cari uang untuk beli jajan, todus mentak pada betretan. Ki, isin ndak padha karo dulur-dulure. Dulure duwe jajan nang omahe dhek ndak jajan dhewe. On sekarang, monggo yang punya zakat jenengan kirim. Orang-orang fakir miskin pinggir jenengan, mbok nawa dikai beras 3 kilo saged diseleb gawe jajan. Napa gawe tepung, gawe peyek ta. Gawe napa kali tangga-tangga sing napa niku kekurangan niku. Monggo siapkan di akhir Ramadan ini. Dan juga paling penting kita mengetahui ilmunya zakat. Terutama panitia zakat ini harus tahu tentang ilmunya menjadi panitia zakat. Tadi malam sempat saya singgung pada acara safari Ramadan di Musola Riyadus Sholihin, musolanya Ustadz Madoli. Bahwa yang perlu diingat oleh panitia zakat, pertama, panitia zakat bukanlah amil. Ya, selama tidak memiliki SK resmi dari pemerintah, maka panitia zakat bukan amil. Dia tidak berhak mengambil zakat atas nama amil. Tuh. Jadi misal disisakan berasnya, dibagi panitianya karena merasa amil, tidak boleh. Nah, terus apa statusnya panitia zakat? Panitia zakat itu statusnya adalah sukarelawan. Dia adalah orang baik yang ingin membantu masyarakat. Bantu masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi panitia zakat itu pahalanya besar sekali. Karena mau membantu saudaranya dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Bagus. Pahalanya besar sekali. Namun perlu diingat, itu pun kalau dengan ilmu, dengan aturan yang ada dari para ulama. Kalau panitia zakat salah di dalam mengelola zakat fitrah atau zakat yang lain, maka panitia zakat akan bertanggung jawab sebesar-besarnya di hadapan Allah. Hanya sekali lagi, panitia zakat bukanlah amil selama tidak memiliki SK resmi dari pemerintah. Tuh. Yang kedua, panitia zakat tidak boleh mengambil bagian zakat untuk operasional mengantarkan beras zakat. Misal, zakat yang dikumpulkan misalnya dapat sekintal, kemudian diambil 10 kilo, dijual ke warung untuk dibelikan bensin pickup, mengantarkan zakat. Dibuat beli jajan oleh panitia zakat. Ya, dibuat untuk beli kresek, lanunya zakat. Ini tidak diperbolehkan. Jadi zakat ya harus disampaikan zakat. Jangan kemudian dipotong itu jangan. Kecuali ini
panitia zakatnya termasuk mustahik, fakir, miskin semisal. Maka dia umpamanya dapat bagian dan boleh bagiannya sendiri dijual. Jadi kalau dia dapat bagian berarti kan sudah ditasarufkan zakatnya kepada yang berhak termasuk panitianya. Kemudian dia mau menjual bagiannya monggo. Paham ya? Itu. Jadi menjual bagiannya sendiri, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, moro-moro ngambil tanpa nama mustahik, kemudian dijual, tidak boleh. Itu akan tanggung jawab dunia akhirat. Maksudnya dunia akhirat apa? Dia harus mengganti zakat itu. Dan di samping itu dia dosa. Karena sembrononya menyalurkan zakat tidak pada tempatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, panitia zakat harus betul-betul menyampaikan kepada mustahiknya, orang yang berhak. Dengan arti apa? Jangan sampai zakat itu dibagi rata ke tetangga tanpa dipilih mana yang berhak dan yang tidak berhak. Ini di sebagian daerah ada. Pokoknya tetangga masjid dikasih semuanya, tidak pandang kaya, tidak pandang miskin. Dapat semuanya. Ini tidak diperbolehkan. Karena jelas yang berhak menerima zakat adalah asnaf 8. Golongan 8 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada fakir, ada miskin, ada ghorim, orang yang banyak hutangnya, dan seterusnya. Kalau sudah lepas dari 8 ini, ya dosa itu panitia zakat. Jelas-jelas tetangga sugih, ya, kaya raya, kok dikasih zakat tuh, boleh. Dan jenengan semuanya yang merasa kaya, kalau dikasih zakat, jenengan kok merasa kaya, lebih baik ditolak. Nih, kalau merasa kaya, jenengan merasa kebutuhannya sudah banyak, apa sudah tercukupi dan lebih, kok ada zakat ke rumah, lebih baik sampaikan ke orang itu aja. Diarahkan, saya tidak berhak. Paham nih? Suruh salurkan, itu aja berhak. Kalau jenengan dikirim zakat. Tapi kalau jenengan merasa orangnya berhak, merasa jenengan sebagai fakir miskin, monggo nerima zakat tidak masalah. Nih. Jadi jangan dua prinsip, aku nggak minta, dikasih. Ya alhamdulillah. Ini tidak boleh prinsip itu. Jenengan tidak minta, tapi itu bukan barang jenengan, bukan hak jenengan. Ya tetap dolim. Tetap dolim. Misal ada beras pembagian dari pemerintah untuk orang miskin. Jelas-jelas pemerintah penaturannya miskin. Jenengan tidak minta, kok dianteri sama aparat pemerintah. Padahal jenengan kaya. Misal Abamul. Abamul kan kaya raya. Tuhan punya. Tegel punya. Wah. Kok ada orang yang nganter beras raskin ke Abamul. Kata Abamul, aku tidak jaluk. Berarti tidak teko ya rezeki dewi. Itu tidak boleh, harus ditolak. Karena bukan hanya, kalau memang jelas-jelas itu ada tulisannya raskin, beras orang miskin, harus ditolak. Saya tidak berhak, kasihkan yang berhak. Gitu. Jangan kok idai pokoknya gak jaluk, nah itu salah. Nih. Nanti kurang jelaskan, insya Allah. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Kita semuanya harus sadar diri. Yang parah lagi sekarang banyak orang kaya ngaku miskin. Ini Pak Bede. Jangan dikira
Orang di aparat pemerintah itu tidak dapat pahala, pahalanya besar sekali. Ibadah juga orang di aparat pemerintahan itu. Semuanya mulai dari Pak Kades, RT, RW, kampung, semuanya dapat pahala. Dapat pahala, BPD, barang, dapat pahala semuanya. Jika menjalankan tugasnya dengan baik dan secara adil. Kalau tidak berat. Sampai diterangkan dalam hadis, orang yang pertama kali nanti akan mendapatkan syafaat atau ayuman di hari kiamat siapa? Pemerintah yang adil. Bukan kiai. Pemerintah yang adil. Kalau disebutkan kata-kata pemerintah, langsung, aku masuk pemerintah. Tapi lah dikasih syarat yang adil. Nah ini memang syarat. Masuk adil benda. Pemerintah yang adil. Jadi presiden semuanya itu dengan menjalankan tugasnya dengan baik itu dapat pahala sebesar-besarnya pahalanya. Berat sekali. Tuh. Nah, dalam hal ini juga itu. Oke, kalau ingin mengajak bersama-sama, ini berat sekali. Ngajak bersama-sama, ya saling menasehati lah. Kalau mungkin wonten salah, sinten mawon monggo saling menasehati. Kalau kiranya tidak berhak, monggo jangan diambil posisi itu. Tidak berhak jadi orang miskin kok daftar miskin. Engkau ditulisi rumah orang miskin tidak mau. Padahal syaratnya nggak tergi. Stempel. Itu tidak mau. Tapi daftar nomor 1. Ruwet. Ada lagi orang cari beasiswa. Beasiswa lewat jalur beasiswa miskin. Suruh foto rumahnya bagus. Akhirnya rumahnya tetangga difoto. Cekrik dikirimkan. Hasil beasiswa cair. Allah. Rumah tetangga tidak dikasih uang, malah dibuat korban. Itu banyak kejadian seperti itu. Makanya sering saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Ketika saya ngajar ke kampus. Mahasiswa-mahasiswa, hati-hati kamu. Yang dapat beasiswa, ingat. Kamu dapat beasiswa harus lewat jalur yang benar. Kalau kamu dapat beasiswa lewat jalur yang tidak benar, maka kamu juga harus tanggung jawab nanti ada hadapan Tuhan. 1. Kalau kemudian kamu sudah dapat beasiswa, saya sampaikan, kamu harus sesuai prosedur yang ada. Kalau tidak berat sekali nanti. Nggih. Nang negara dikongkon pateng, tiba-tiba gak pateng. Ini kan ruwet. Nggih. Padahal itu uang negara, uang rakyat. Balik kepada masalah zakat. Tadi dari panitia zakat, jangan sampai menyampaikan zakat pada orang yang tidak berhak. Jangan sampai ada pemerataan yang melupakan terhadap aturan mana yang berhak dan yang tidak berhak. Itu yang ketiga. Yang keempat, panitia zakat harus ingat, jangan mencampur aduk zakat yang ada. Disuntuk dari siji, kemudian diwadahi lagi sama kresek dan yang lain. Ini rawan, Pak. Kenapa? Karena mungkin yang memberikan zakat juga termasuk mustahik zakat. Misal, Pak Kayat kirim beras teng Pak Anang selaku panitia zakat. Ini Pak Anang, zakat saya. Kemudian ini semuanya kirim. Akhirnya dicampur aduk. Setelah dicampur aduk, ternyata ditunjuk siapa ini ya berhak, Pak Kayat berhak mendapatkan zakat. Akhirnya dikirim beras campuran itu ke Pak Kayat. Dan dalam beras campuran itu ada berasnya Pak Kayat. Berasnya sendiri kembali pada orangnya sendiri. Sah nomboten zakatnya? Tidak sah. Ini akan menjadi tanggung jawab dari panitia zakat. Dituntut nanti di akhirat. Terus gimana Pak yang solusinya? Solusinya enak. Zakat yang sudah ada itu nanti tinggal nyetap jenengan siapa yang zakat ditulis dalam kertas di staples tes. Misal Pak Kayat tes. Kalau ingin tambah kresek seragam ya tambahi kresek tulis ini Pak Kayat. Berarti nanti yang sudah ada namanya Pak Kayat ya jangan dikasihkan Pak Kayat, kasihkan ke orang lain.
Kan enak kalau sudah ada namanya. Dan misal ada zakatnya siapa, Pak Sumandi zakat, kasih nama. Nah, misal Pak Sumandi termasuk mustahik, misal Pak Kayat termasuk mustahik. Nanti bisa aja zakatnya Pak Kayat kasihkan Pak Sumandi, zakatnya Pak Sumandi kasihkan Pak Kayat. Enggak masalah yang seperti itu. Kalau dicampur jadi satu, khawatirnya itu ada zakatnya sendiri kembali kepada dirinya sendiri. Ini tidak sah. Paling enak solusinya gitu daripada repot-repot nyampur juga. Disuntuk marungono. Nun sewu, marungono nyampur suntuk terus sebagian beras tidak katut diwadahi. Pesteran tidak katut diwadahi, tanggung jawab lagi. Nuntut itu beras nanti besok di akhirat kula biar beras nang klausul nggih. Lho napa kula wae kon zakat dari zakat lho. Lho so panitia Pak Anang, kok iso kowe nyaponi ndak bersih. Waduh, Pak Anang enak-enaknya surga ditarik Pak Anang. Cok susu, balik neraka. Berat. Monggo, tapi pahalanya besar. Makanya nggak usah disuntak-suntak pun. Cuman ngoten kan? Tadi madai kresek, jek, nggih staples jenenge. Dek, staples jenenge. Kayak kertas tulis staples. Beres, garing atau milah-milah. Jangan sampai salah. Umpamanya ijol-ijolan tadi tidak masalah. Atau gini, jelas gini. Kalau fakir, misal nih. Kalau termasuk fakir. Pak Kayat ya fakir. Tapi Pak Kayat ingin zakat tunggu loh. Nggih. Lagi Gus kalau zakat jenengan. Nggih, kalau terami pun. Kalau sudah saya terima menjadi milik siapa ini? Menjadi milik kula. Terus kula ingin zakat, pakai no berasih. Pak Kayat kalau zakat lagi kula. Boleh ini. Kenapa? Karena sudah menjadi milik saya. Boleh kembalikan nih. Kus kok dibarang dulu. Tadi milikku kan sekarang kata takkan sop wae kan gitu. Kita balik boleh. Kalau panitia zakat kan tidak seperti itu. Panitia zakat menjadi ya panitia menjadi fasilitator. Nggih. Beliau atau mediator hanya sebagai alat untuk memutar. Itu. Mana harus hati-hati panitia zakat. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, nggih. Panitia zakat ini harus betul-betul memilih dan memilah orang-orang yang dilibatkan dalam panitiaan. Maksudnya apa? Kalau orang-orang yang dilibatkan dalam kepanitiaan kemudian orang-orang yang ngawur, yang tidak ngerti tentang masalah zakat atau tidak mau diatur tentang masalah itu, ini juga bisa tanggung jawab. Jadi tidak apa-apa siapapun, tapi bisa di briefing dan nurut dengan aturan yang ada. Kadang nggak sakarapi dewi. Itu yang sering terjadi kadang-kadang. Pokoknya harus betul-betul hati-hati dalam mengelola zakat. Karena ini amanah menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu menunaikan zakat. Allah. Dan kita kadang-kadang sembrono. Makanya di daerah kula, Pak. Riyen niku di daerah kula Jember wonten zakat ditangani panitia. Tapi ketika melihat aturan yang seperti ini takut semua orang. Akhirnya, wes ndak usah panitia-panitiaan. Terno dewe-dewe wis. Kalau menurut saya monggo kita briefing terus. Kita lakukan peningkatan-peningkatan. Jadi monggo kita lakukan apa nggih? Itu aturan-aturan yang ada. Ya, kan bagus kalau sudah itu. Ditalang semuanya Pak Anang, Pak Kayat teng masjid tabrang ngoten. Dikumpulkan ke masjid. Nggih. Oh, teng Riau. Niku mangke aturannya di briefing dengan baik, sebaik mungkin ditingkatkan. Ngoten. Supaya ya ibadah kita itu terus diterima. Kemudian kalau tanya masalah mustahik, fakir itu siapa, miskin itu siapa? Fakir itu orang yang tidak punya harta sama sekali, itu fakir. Atau punya harta tapi tidak cukup buat kehidupannya. Okay. Jadi contoh, ya kalau fakir tidak punya sama sekali itu gimana? Ya tidak punya rumah, tidak duit tegalan, ya. Tidak di pekerjaan, intinya mangan ya golek, tidak jelas. Mungkin duit umah nyewa, kan bukan umah dewi. Ngoten, itu fakir.
Ya. Atau punya uang tapi uangnya ndak cukup, atau punya harta semisal duit tanah sak kotak, sak cepane omah. Misal cara didol gawe urip keluargane ya ndak cukup itu. Maka ya itu termasuk fakir. Miskin ya sama. Keng lek fakir itu lebih parah daripada miskin. Lek miskin ini mungkin cara harta sih ono lebih dari separuh kebutuhannya, walaupun kurang. Lek miskin kurang dari separuh kebutuhannya. Itu miskin. Apa fakir? Kalau fakir kurang dari separuh kebutuhannya, kalau miskin lebih dari separuh kebutuhannya namun kurang dari utuh. Jadi mamane miskin nih, lek fakir niku duwe kebutuhane 10 tapi duwe bondo mek loro. Niku fakir. Lek miskin niku kebutuhane 10 duwe bondo 6. Itu ngeten nggih. Tapi kan kurang itu. Dan fakir miskin masih banyak. Nggih. Termasuk manten anyar fakir miskin. Nggih. Loh, niku lho omahe apik, omahe mertuane. Maksudnya omahe wong tuane utawa mertuane nggih. One santri-santri ku fakir kabeh, iya fakir nih. Nggih bojone ndak duwe tambah fakir sengsara niku nggih. Nggih. Fakir nih. Omah mboten duwe. Gadong mamae wong tuane. Sepeda motor yo ngampung. Wong-wong jane Nggih. Ini fakir. Nggih sedanten iki santri ini aja sih fakir. Lho bapake sugih bapake. Bapake sugih arep mboten sugih. Terus kitab-kitab niku anak lek wis balik ku ditanggungi dhewe. Ahmad iki fakir. Nggih. Fakir amat dia pekerjaan apa belajar. Mangan yo ngampung wong tuane. Nggih. Kuliah yo dibiayai wong tuane. Ngoten. Walaupun biaya usahanya amat berapa nih? Piro penghasilan amat saulan paling yo piro. Nggih. Fakir. Fakir miskin. Nggih, saya tuh. Watat yang fakir niku. Siapa? Boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau dia betul-betul tidak punya, misal itu kan tadi gambaran saya. Kalau dia tidak punya harta, tidak tahu nang rekeningnya 1 juta ya tidak loh. Mungkin aja, mungkin aja rekeningnya 1 juta. Tapi kalau dia tidak punya rekening, tidak apa, enggak. Secara fikih sah dia. Karena anak yang sudah balik itu sudah tidak tanggungan nafkah orang tua. Saya itu di dalam fikih saya sering sampaikan ke santri saya, kamu santri-santri yang sudah balik, sebenarnya orang tua kamu itu sudah tidak wajib biayai kamu. Betul. Kok wong tuamu biayai awakmu krana apike wong tuamu. Mikirno masa depanmu. Lho kok nang pondok dablek. Iku santri kurang ajar. Lho nggih. Arek les balik wae iso kerja dhewe, golek duit dhewe, ngoten seharusnya. Cara fikih ngoten. Tapi kan prakteknya wong tua niku akhlake apik. Jenengan kabeh sing gelem biayai anake kuliah, gelem biayai anake mondok sing SMA, niku krana akhlak jenengan sangat apik sekali. Luar biasa. Kok ono anak marang ngono nang pondok nggih. Tidak nang pondok tok, makin nang omah barang nggih. Marane sekolah biayai kok duablek ngono. Nggih, ndak perhatekno wong tuane. Iku berarti kurang ajar tenan anak ini. Wong tuane apik biayai sekolah. Sing pegel maneh. Biaya sekolah tidak dibayar dan kadang-kadang ngoten. Secara fikih boleh. Orang tua ngasihkan zakat ke anaknya boleh tidak? Boleh. Selama anak itu tidak dalam tanggungan nafkahnya, boleh. Abah Mul misal umpamanya nggih, Abah Mul misal. Nggih, orang kaya raya. Nggih. Semisal zakat ke putrinya atau ke putrinya ditanggung suaminya, tidak boleh kalau ke putrinya. Ke suaminya. Semisal suaminya miskin. Suaminya putrinya boleh dikasihkan. Terus putrinya nafkahnya tidak tercukupi, boleh kasihkan. Atau Pak Kayat ini punya semisal anak laki-laki, ya sudah keluarga atau belum keluarga kan sudah balik. Misal anaknya masih miskin, tidak punya kebutuhan, kasihkan anak boleh. Secara fakir boleh. Boleh semua. Sebentar. Ini maksud saya ngasihkan zakat
bagaimana ke anaknya boleh. Apalagi itu afdal cara kula umpamane nggih. Nggih, abah mul kaya raya. Anake usaha mau mboten hasil. Ngomong nggih. Daripada kena wong liya kena anake po. Nggih. Daripada kasihkan orang lain kesuwen anake po. Nggih. Kan kadang secara etika kadang-kadang wong iki gremeng sugih kok dipek dewi. Ngoten. Ya ndak apa-apa ya jenenge ngoten. Kadang jadi mboten napa-napa. Ngoten. Tapi kalau dalam tanggungan nafkahnya ndak boleh. Ngoten. Dan tanggungan nafkahnya misal ngeten. Abamul duwe zakat. Kok dikasihkan istrinya? Ndak boleh. Ndak boleh dikasihkan istrinya. Karena istrinya ditanggung nafkahnya oleh apa? Abamul. Atau anaknya yang ditanggung nafkahnya, masih kecil, anaknya belum balik, kasihkan anaknya, nggak boleh. Tapi umpamanya kebalik, umpamanya nggih. Umpama Pak Kayat miskin. Istrinya yang kaya raya. Yang kaya raya istrinya. Terus istrinya mau zakat. Hartanya sendiri loh, nggih. Bukan harta hasil dengan Pak Kayat. Dia mungkin dapat warisan yang banyak, terus punya zakat. Boleh enggak dia zakat ke Pak Kayat? Boleh. Boleh. Mas, timbang tak kena wong, kena sampeyan. Boleh. Zakat mal, enggak apa-apa. Daripada kasihkan orang lain, kasihkan suaminya. Ya Mas, kena ke bondo kerja. Semisal. Boleh. Tapi lepak kaya yang kaya raya dikasihkan istrinya enggak boleh. Karena istrinya dalam tanggungan nafkah Pak Kayat. Tapi kalau istrinya yang kaya raya, kan Pak Kayat bukan tanggungan istrinya kan? Enggak kan? Enggak kan, bukan tanggungan. Justru yang nanggung seharusnya. Umpamanya, itu boleh dikasihkan suaminya. Nah, ini kudu ngertos niki masalah zakat niki. Jadi zakat itu boleh pada siapapun yang statusnya fakir miskin, pokok tidak ada tanggungan nafkah orang lain. Ngoten. Makanya gini, Pak Kayat kaya raya. Istrinya Pak Kayat miskin. Misal nggih. Pak Kayat kaya raya, istrinya Pak Kayat miskin. Boleh enggak jenengan zakat ke istrinya Pak Kayat mboten ansal? Karena dia nafkahnya sudah ditanggung Pak Kayat. Enggak boleh. Jadi kalau orang yang sudah ditanggung nafkahnya oleh seseorang yang mampu, maka enggak boleh dikasih zakat. Kecuali nun sewu, Pak Kayat miskin, enggak cukup gawe nafkahi bojone. Bojone yo miskin. Ini boleh dikasihkan Pak Kayat, ya boleh dikasihkan istrinya boleh. Tapi kalau sudah ditanggung nafkahnya oleh Pak Kayat yang kaya raya, tidak boleh dia menerima zakat. Ini kita ngertas. Lah, panitia zakat itu ngerti itu. Paham maknanya? Monggo, nanti sekolah nang pondok kalau dudu panitia zakat. Niki. Jadi fakir miskin ngoten. Kemudian gorim orang yang banyak utangnya, baik utang itu untuk pribadinya atau kepentingan umum, monggo. Itu boleh untuk dikasih zakat. Kemudian yang perlu dipertanyakan adalah boleh tidak zakat nang kiai? Zakat nang kiai boleh nang mboten? Dijawab oleh para ulama, lek kiai dhewe sugih ojo dikei. Nggih. Saya pernah menerima ya. Nggih. Dulu ya. Nggih. Tapi ketika orang yang hak gitu, yang miskin gitu. Nggih. Makan sendiri gitu. Gimana? Nggih. Yang menerima. Nggih, saya terangkan. Jadi kalau kiainya sudah kaya raya, ya jangan dikasih. Mobilnya telu, tegale 2 hektar. Nggih. Wone bojone loro. Nggih. Ya aja dikei di kebun nggih. Nggih. Wis kiai, lek Pak Kampung ndak Pak Kampung mana? Ya kalau Pak Kampungnya kaya raya ya jangan dikasih. Pokoknya bayarannya Pak Kampung saulan 20 juta misal umpama siri umpama bayarannya 20 juta umpama tapi bayarannya 200.000 yo berhak menerima zakat Pak Kampung. Jadi kalau kaya raya jangan Pak Yai itu. Nggih. Di sini kan anggapannya gini. Kalau kiai itu orangnya yang jujur. Nggih. Jadi itu zakat. Jadi zakat. Disuruh bagi-bagi sama orang yang berhak. Orang yang berhak dari dulu itu kan kayak gitu. Nggih.
Jadi kalau zakatnya memang dikasihkan, beda loh, ini nitip zakat, ngasih zakat. Nggak dikasihkan untuk dimiliki, yaitu kalau kaya raya nggak boleh. Kalau kiainya fakir miskin, justru itu yang paling berhak. Nggih. Kan kata tuh kiai-kiai nang kampung-kampung mboten kerja, nggih kadang yo sawah gak duwe, Tegal yo gak duwe, tapi mulang pateng. Kuatah lek daerah kula, lamputan lek mriki. Nggih. Niku justru itu yang paling berhak. Karena mungkin waktunya buat kerja, dia takut kalau kerja full nanti santri saya gak kerumat. Banyak kiai daerah saya gitu. Jadi mulai duhur sudah ngajar, asar ngajar, maghrib ngajar. Jadi cara kerja niku mulai isuk sampai duhur. Ngoli paling banter saat ini cara ngoli setengah dino 50.000. 50.000 anaknya 5, jadi cukup udah. Nggih. Niku lha koyo ngaten iki cara kula wonten kiai puwateng kok maring ngono. Napa niku fakir? Ini yang paling berhak. Menerima zakat, itu yang paling berhak. Tapi kalau kiai sudah kaya raya, nah, kalau sekedar dititipi, bagus itu. Saya ingat Mbak Maimun Zubair, Pondok Sarang itu, saya diceritai santri-santrinya, kalau saat Ramadan gini sering dapat zakat fitrah. Tapi beliau manggil santri-santrinya yang fakir-fakir itu dipanggil. Jadi ketika ada orang zakat, ya iki ya zakatmu tak kena santri yang fakir. Misal, jadi panitia beliau. Bagus kalau menyalurkan ke fakir miskin. Ini tak kena santri. Santri yang gak pulang-pulang itu. Santri yang gak pulang-pulang itu kan berarti fakir. Kasih itu zakat. Ngoten. Nah, ini kalau iya gak mulai, ini fakir nih. Yang iya kena kita kumpul sawi. Nggih. Ini belum kayak kebiasaan gini. Kalau ambil simpel, keluarga kan 4. Beli 10 kilo dulu langsung makan. Nggih. Boleh enggak? Ya. Nggih. Ya kebanyakan itu. Jadi kalau diniati saya zakat fitrah untuk saya dan keluarga yang saya tanggung itu boleh. Jadi niatnya gitu. Nggih. Jadi yang terpenting sudah itu ya niati ini zakat saya dan zakat keluarga yang saya tanggung, istri saya, anak-anak saya. Berapa boleh. Yang terpenting sudah terpisah dari barang yang tidak dizakati. Gini. Saya kan sudah ada yang balik gitu. Gimana? Anak saya kan sudah ada yang balik. Nah, kalau ada di balik itu, maka jenengan harus minta izin ke anaknya. Oke. Minta izin. Kalau anaknya nyetujui, gimana apa? Tapi kalau sudah balik itu harus niat sendiri biasa. Atau wakil niatnya ke jenengan, tidak masalah. Gitu, wakil. Nyatain zakat fitrah saking dari keluarga anak bojo. Oke, kalau yang dalam tanggungan nafkah langsung gitu sah. Tapi kalau yang besar-besar itu dipamiti. Karena sebenarnya tanggungan zakatnya dia sendiri. Termasuk mustahik ya? Apanya? Yang balik itu termasuk mustahik. Kalau dia fakir mustahil. Nggih. Itu napa kan anake. Mau. Tapi biasa fitnah lah masyarakat. Nggih. Ngoten nggih. Fitnah. Maksudnya kalau kan mengatakan secara fikih-fikihan bisa saja. Tapi kita hidup kan tidak pakai fikih tok. Niki lho nggih. Jadi harus juga dipikir fitnah dan tidaknya itu. Ngoten. Jadi maksud saya sering saya dulu waktu saya di pesantren, ibu saya kalau mau zakati saya itu mesti pamit telepon, sampean kate tak zakati. Gitu mesti anak-anaknya ditelepon sama ibu yang sudah di pesantren. Sampean tak zakati. Kalau saya udah ngomong, "Nggih." Kalau pasrah pun, ngoten. Berarti itu sudah saya pasrah dengan niatnya. Nanti dizakatkan. Tapi disendiri-sendirikan kalau keluarga saya bisa disendirikan. Kalau anak yang sudah besar lebih baik disendirikan. Kalau dulu iya kok ibu pakai PD itu. Sekarang zaman modern pasar zakat 5 kilo. 5 kilo kan orang, kalau kilo kan orang 4. Seperti itu. Oke. Gitu nopo. Terus itu kodim itu lah itu. Bentar, ini saya selesaikan dulu yang ini. Oke. Saya selesaikan dulu masalah ini. Jadi kalau saya dulu ditelepon gitu. Nggih, kalau pasrah teng jenengan. Akhirnya dizakati. Atau saya yang sering, ini Ahmad. Saya yang sering dulu ketika dizakat.
Itu saya bilang ke ibu, Bu, nggih, kalau disakati betul napa-napa. Tapi berasnya kalau tumbas. Saya tidak mau dikasih saya. Karena saya sudah merasa balik. Betul, saya bilang ke orang tua saya. Berasnya saya beli. Sediakan pun kalau gansal kilo. Saya beli ke orang tua saya. Nggih. Lho kok tuku lho mboten napa-napa kula tumbas pun. Sekilone 20.000. Seneng zaman itu beras maki 7.500. Nggih. Ya 20.000. Nggih, 5 kilo kan lumayan 1 selawe. Nggih. Oh nggih yo Le, tak apa-apa. Tambah semangat iku. Mboten. Ya kalau mikir kapan maneh nyeneng wong tuwa gitu nggih. Mumpung duwe rezeki kula ngoten. Sancang ngono niku. Jangan tak ngerti keluarga kula. Kula mesti ngoten. Kalau purun zakat tapi tak tumbas berasnya. Kadang sediakan 3 kilo tapi tak bayar 150. Niki kula tumbas beras. Ndak kakean nih boten. Iki wis matur nuwun. Didengakno kalau wong tua ya. Jadi gitu. Lah mun Ahmad duwe dhewe matur nuwun nggih pun. Ngoten. Tumbas. Oh, ngoten. Mangane wong tua kok ndak usah le, kowe iku krana apike wong tuane jenengan. Wah nggih. Makane wong tua niku sering ngalakoni keapian. Tapi anaknya gak sadar, disanggap itu wajibane tok ngoten. Makane wong tua ya dapat ngerti bisa nggih. Karena padha ndak ngaji ini kadang-kadang. Nggih. Jadi cara ngaji itu ngerti. Nah, ngoten niku. Jadi kalau anak yang balik lebih baik dipisahkan dulu. Ngoten. Nah, terus yang terpenting barang yang dizakati itu dipisahkan dari yang tidak dizakati. Ngeten maksudnya. Semisal wonten beras 1 sak. Yang mau dikeluarkan zakat, 1 sak ini 25 kilo. Yang mau dikeluarkan zakatnya hanya 10 kilo. Maka ini tidak boleh diniati sebelum diambil 10 kilo. Paham ya? Jadi diambil dulu 10 kilo yang mau dizakati, yang mau dikeluarkan zakatnya baru itu diniati. Kalau masih campur dengan yang tidak dizakati, ini tidak boleh. Karena ketika niat zakat ya harus jelas yang mana yang dizakati. Ini namanya an-niyatu ba'dal ifros. Niat itu dilakukan setelah memisahkan beras itu dari yang tidak dizakati. Jadi itu Pak. Namanya kita itu harus tahu mana posisi beras yang dizakati dan yang tidak dizakati. Bon. Tadi apa pertanyaan jenengan? Oh nggih. Oh kalau umpamanya jenengan posisinya seperti itu, ya jenengan posisinya sebagai penyalur zakat ya bagus. Nggih, penyalur zakat bagus saja. Tapi lebih bagus lagi kalau mau ada yang zakat, ini diarahkan langsung aja. Monggo sana. Ngoten. Mustahik ya. Langsung mustahik itu dibawa ke sana. Saya ingat kakak saya juga sama guru ngaji. Ya walaupun mungkin kakak saya itu memberikan contoh, walaupun menurut saya kakak saya itu mustahik menurut saya. Ya enggak kaya amat. Jadi mustahik, tapi mungkin memberikan contoh yang lain supaya tidak mudah-mudah menerima zakat. Jadi kasihkan itu aja, itu bibi berhak. Harus saya Nggih. lingkungan. Nggih. Jangan lingkungan, santri pun. Nggih. Tapi harus dikira saya. Betul. Nggih, betul wonten kiai sing ngoten niku betul wonten. Nggih. Mustahiknya nggak mau misalnya. Apa ya? Menerima. Mustahik itu nggak mau menerima. Ya cari mustahik lain. Masih kata mungkin. Dalam? Misalnya satu desa ini nggak ada yang mau. Nggih. Iya, jadi tidak apa-apa mengeluarkan di luar desa. Ngoten. Di luar desa tidak apa-apa. Ngoten. Jadi banyak pendapat yang mengatakan itu. Tapi walaupun koyo elek sak desa gak gelem kabeh mustahil. Nggih. Sing sugih daftar. Sing sugih mau mendaftar pengen dadi mustahik, kok sing miskin kok mustahil gitu nggih. Mindah zakat ke luar desanya boleh apa enggak? Sebenarnya menurut pendapat yang kuat tidak boleh. Kenapa? Orang yang ada di desa itu selesaikan kemiskinan di desanya masing-masing. Gitu. Kok nang desa belum selesai kok dibuat yang lain ini tambah tidak selesai. Gitu. Selesaikan di desa itu. Makanya ini tugasnya aparat pemerintah sebenarnya mengkoordinir zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Berat ini. Ya insya Allah kalau pemerintah desa itu juga musyawarah dengan kasur itu sudah kita yang sering sampaikan dan kita memilih mulai dari cara kurban itu pun sudah masya Allah.
Memang dari apa yang jenengan sudah praktekkan itu semuanya. Ngoten. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan tentang hari raya, tentang sholat id. Sholat id itu ini yang sering saya sampaikan, takbir 7 kali yang ada di dalam sholat id. Atau rakaat pertama dan 5 kali dalam rakaat kedua, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah sekali lagi. Jenengan ndak takbir juga apa-apa. Imam gak takbir nggih mboten napa-napa. Aja sampai gara-gara ndak meniku gak takbir akhirnya dadi gesro salate. Nggih, jangan sampai, itu sunnah. Apalagi umpamanya imamnya wis maca Fatihah, imamnya diilingno subhanallah. Akhirnya imamnya takbir Allahu Akbar, itu malah ndak sah itu. Nggih, kenapa? Malah ndak bagus maksud saya. Yang wis ngelakoni kewajiban kok moro kesun. Nah, karena Fatihah itu wajib, takbir itu sunnah. Jadi kalau umpamanya imamnya lupa, misal Allahu Akbar, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bisa sudah biar lanjut aja. Nggih, kula ilingno ngeten iki sebab mantun kejadian teng bagian daerah Lumajang mriki. Kejadian niku wah salbut salate sak masjid dadi 3 mazhab. Nggih, gara-gara takbir niku. Oke. Oke, wah ya benar juga. Oke. Oke. Jadi jadi itu sunnah, tidak masalah pun. Jadi imam umpamane jenengan umpama Pak Sumandi jadi imam kok lali PD mawon lanjut pun. Engko lha ana wong takon gak tau ngaji. Ngaji ra, iki sunnah wae. Meyakini takbir kedua itu cuma 4 sunnahnya. Saya kurang gitu. Nggih. Pasti kalau di sini kebanyakan kurang. Nggih. Kekurangan itu meyakini bahwa itu sesuatu yang benar gitu loh. Nggih, niku mboten napa-napa sing ditinggalaken nggih. Itu kan sunnah hukumnya. Mboten napa-napa. Sunnah 7 kali dan 5 kali. Nggih. Mboten napa-napa, enggak sunnah. Ngoten. Ya padane jenengan maca subhanallah lek wayahe apa? Subuh misal apa kok sujud. Sujud dengan biasa ping 3. Diwaca setunggal ansal betul. Ansal. Nyam ndak waca blas. Ya ora apa-apa. Biasa kan ping 3 kan itu nggih. Waca siji ora apa-apa. Ping 2 ndak waca blas, ya ora apa-apa. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa niku sunnah hukumnya nggih. Kalau Gus, bacaan salat tasbih. Salat tasbih itu kan rakaat pertama itu kan 13. Nggih. Setelah itu Pak, setelah surat-suratan kok enggak baca tasbih. Lali. Ketika itu kok biasa nih baca 10 kali itu. Hari setelah itu pergi apa iki? Apa kan kedua hari itu ada 30 apa sebenarnya itu? Jadi, kalau durung mangke keterangan niku. Saya durung mangke keterangan. Pak Kayat iki aneh-aneh. Ngongkon kula sinau Pak Kayat. Nggih. Terima kasih. Sing pasti niku tasbih niku termasuk menurut sebagian ulama termasuk sholat sunnah mutlak yang dilaksanakan dengan membaca tasbih sangat banyak itu. Iya. Jadi satu sholat itu 150 tasbih kan itu. Jadi dengan apa perincian ada 15 ada yang 10 ya. Dulu santri niku waktu Ramadan kemarin setelah sholat maghrib saya ajari sholat tasbih. Yang tahun sekarang tidak tega kalau katanya. Oke, oh suwi bang sholat tasbih itu suwi. Biasanya mari nopo kalau riyen sing tahun kemarin mari takjil sholat maghrib, sholat maghrib, sholat ba'diyah, sholat tasbih. Niku iso buka pun setengah 7. Mboten setengah 7 niku wiritan-wiritane lho nggih. Niku tak was-was ana arep itu barang gak tega lho. Mane sakniki tak ganti yasin ae pun. Sekali kegiatan biasa ya pun. Jadi nggih salat maghrib, maca maca yasin, nonton yasin pun buka ngoten. Ini panjang sekali nggih. Tapi perlu di dalam sebuah kitab diterangkan sak ndak-ndake menungso urip niki pernah melaksanakan salat tasbih walaupun 1 kali. Ngoten. Niku, jadi ngoten diterangkan di kitab. Lek saged napa niku jenenge seminggu sekali. Ndak bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali. 1 bulan saya tidak bisa 1 tahun sekali. Lek ndak bisa 1 tahun sekali, seumur hidup 1 kali. Nggih.
Makanya ya Satid, ya iku lho ya Satid niku sering nyampekno, yo lek santri ku yo sing sering. Napa? Krana santri ku sik nganggur. Nggih. Santri niku kan nganggur. Pondok penggaweane santri napa? Sinau, zikir, salat. Betul wonten mawon. Paling mulya iku santri. Mana kok ono arek nyantri gak kerasan wis sak lucu-lucune wong nggih. Karena napa? Kari zikir, sinau, salat, dikirimi duit benulan. Nah, kan enak, saya naik. Oh gak kerasan, itu kan lucu. Ulang niku makane biyen preyan ndak tau muli ngono. Karena nek gak muli tambahi jatahe gitu. Aduh. Makane monggo santri itu kudu semangat, duwe semangat piyambak salat tasbih niku ngoten. Jadi salat Id tasbih napa takbir niku 7 kali 5 kali niku adalah sunnah dan salat Id itu boleh dilaksanakan sendiri-sendiri boleh, di masjid jadi satu boleh, atau di masjid kemudian tambahin di musola boleh. Jadi satu dusun tidak harus satu tempat, boleh beberapa tempat. Tapi lek Jumatan satu dusun harus satu tempat. Tidak boleh umpamanya moro-moro abamul nggih Jumatan dhewe itu mriki. Oh, nggih golek Israil jenengan nggih. Nggih mboten ansal, nggih. Mboten ansal, satu dusun harus satu. Wonten sabrang, wonten setunggal, mriki wonten malih nggih, terus teng purut nggih wonten pun cekap. Ngoten. Apa nane wonten tiyang nawari kula Gus, mboten damel Jumatan piyambak masjid apa teng pondok Gus. Wah aneh terus kula tiyang. Nggih. Mboten. Nek salat Id teng pondok damel, karena di masjid mboten cukup. Nggih, teng masjid sampai di jalan-jalan nggih. Nggih daripada di jalan-jalan nggih, lebih baik nanti ditampung di pondok. Ngoten niku. Hadirin yang dimuliakan Allah, niki ingkang saged kula sampaikan dalam safari ini semoga bisa bermanfaat. Saged diamalaken muga kita sedanten ansar ilmu ingkang manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'maka fi mazida ya rabbana lakal hamdu min fadli jalali wa mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jamana hadza jaman marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuman. Ya Allah, jenengan dadosaken majelis ini majelis ingkang barokah, majelis ingkang penuh kasih sayang, majelis ingkang dadosaken kita tiyang solih-solihah. Allahumma ya Rabbana bi barakati Habib Saleh Tanggul ya Rabb, ij'al hadzal musalla mubarakan ila yaumil qiyamah. Ya Allah, kalian barokah Habib Saleh Tanggul, jenengan dadosaken musala niki musala ingkang barokah sampai dinten kiamat. Jenengan dadosaken musala niki tempat salat 5 waktu berjamaah ya Allah. Jenengan uripi, jenengan gampilaken masyarakat sekitar temeriki saged jamaah gansal waktu teng musala niki ya Rabb. Allahumma ya Rabbana bi barakati auliya'i tarim ij'al hadil qaryatan thayyibatan wa anta ghafur. Kalian barokai para wali sing wonten teng Tarim jenengan dadosaken desa niki desa ingkang sae, khususipun warga, khususipun daerah sekitar musala Nurul Hidayah niki jenengan dadosaken warga ingkang sae ingkang semangat padha seneng teng musala jenengan sepuro dosa-dosa ingkang pernah dilampahi teng sekitar mriki ya Allah. Allahumma ya Allah Rabbana ya Rabbana taqabbal siyamana wa tarawihana wa witrana wa qira'atan wa jami' amalna sholihah fi hadasyar. Ya Allah, jenengan terami poso kita, jenengan terami witir kita, jenengan terami tarawih kita, sedekah kita, maca Quran kita, sepatus kita dados tiyang ingkang jenengan ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna barakatil Fatihah. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tarik bukan belum.
Durin-durin.